Mas Heri, ini ngobrol-ngobrol kabar Mas? Nggih, Ya, saya Mas, nggih. Saya sehat tuh Mas. Sehat, Sip, upayakan terus Mas. Amin, nggih. Ini Mas, saya tuh kadang-kadang penasaran. Panjenengan salah satu yang menulis buku tentang Bapak Teguh dan Bu Sri Mulat dan sejarahnya itu secara komplit. Saya salah satu seorang saksi mata yang waktu itu saya masih kecil. Saya sering melihat panjenengan itu sering ke rumah, kadang ke gedung Sri Mulat yang di Jakarta, di mana, di Senayan. Ya. Pada akhirnya Mas Heri yang bisa berhasil menulis tentang buku itu, dan ya itu di luar ekspektasi kami, jujur aja. Ya. Itu sebenarnya kiatnya apa toh? Karena gini Mas, kalau boleh saya ngomong tuh, bapak saya tuh orangnya susah-susah gampang. Oh gitu ya? Iya, susah-susah gampang lah. Nah itu saya kepingin menanyakan ke ini yang mungkin agak pribadi, kiat-kiatnya Mas Heri atau rahasianya apa gitu loh, kok bisa menurut. Wah ya, pertanyaan ini saya jadi menukik ke 35 tahun lalu. 35 tahun lalu. Ya, yang jelas saya syukuri ya, bisa menulis tentang Sri Mulat, dalam arti ya Bu Sri, dagelan-dagelannya sampai anak wayangnya, dan tentu Pak Teguh sebagai sentral di sini. Nah, mengapa saya istilahnya orang cari perumahan itu dapat izin prinsip? Betul. Itu saya juga wah ya bersyukur kepada Tuhan pasti. Nah, waktu itu kan sebetulnya dinengke ora digape ya, kalau gitu, orang Solo atau orang Jogja. Saya tuh mohon izin, saya sudah sowan ke rumah Bapak di Sumber ya. Betul ya Mas, di Sumber Solo ya. Lekuk rumahnya itu sampai inget tuh, ada taman gitu. Nah, saya sowan itu, ada apa Dek? Ini Pak, saya tuh pengen sekali nulis tentang ini. Atas. Oh ya, nanti biar ngerti dia itu. Saya tuh datang dengan Mas Gatot ya. Mas Gatot itu ponaan ya. Nanti saya akan bikin semacam proposal atau apa gitu. Saya bikin, tapi ketahuilah itu hampir 10 bulan nggak digape tadi. Betul. Kasarannya nggak direwes, nggak ada reaksi apa-apa, nggak ada jawaban. So kan nunggu. Betul. Masih semangat, masih muda tuh waktu itu Mas, masih muda. So kepengen banget, karena itu berangkat dari kekaguman saya dengan Sri Mulat. Saya tuh sering nonton, kok bisa lucu banget kayak gini nih. Saya pengen ditulis ini nih. Ditulis, jangan hanya artikel pendek di koran, Kompas atau di mana. Harus effort tertentu untuk menulis. Nah, lantas saya itu semacam jaluk izin ya, minta izin ke Pak Teguh untuk itu. Lesannya udah, tapi kan nggak lantas saya nulis proposal gitu. Pak, saya tuh gini, menyambung kehadiran saya waktu itu, dibawalah oleh Mas Gatot. Nah itu yang saya ceritakan sampai 8-9 bulan tuh nggak digape itu. Oh itu. Setelah sekian lama nulis surat lagi. Saya mungkin ya dia sekilas gitu. Bisa dimaklumi waktu itu Sri Mulat kan ada di Jakarta, di Solo dan ya, Solo meskipun nggak menetap banget ya, riwari gitu ada. Semarang belum. Surabaya ya, 3 itu Solo, Surabaya. Artinya apa? Pak Teguh waktu itu masih sangat sibuk, masih sangat ya, dia membayangkan mesti kalau ada penulisan buku itu repotnya jadi bukan main ya. Nah, tapi saya kan sebagai orang yang pengen nulis, jadi nunggu lama enggak. Nah, suatu hari Mas Gatot itu datang ke rumah saya. Dia itu kan sering pakai
kijang saya, Ya, mobil oh begitu. Ya, bak terbuka itu untuk Ya. mancing. Oh Ya, iya. sama temennya yang ikut saya. Mas Heri, anu loh, saya di calling Pak Teguh, Mas Heri diminta datang ke Solo. Ya, moga-moga disetujui. Ya, sampai minta datang. Betul. Wah, saya seneng banget ya. Seneng tapi masih tanda tanya besar. Betul. Solo. Pada posisi Pak Mas Heri waktu itu di Jakarta. Jakarta, Ciledug persisnya Tangerang. Oh begitu. Ya namanya dulu itu kan duit ya pas-pasan. Begitu gajian ya kita beli tiket Solo. Langsung ke Solo. Pak Guh, siapa? Wah ternyata kabar gembira. Ya Dek ini nyambung omongan dulu sama apa itu proposal atau surat Dek Heri. Kalau manggil itu Dek Heri. Dek Heri. Ya. Oke lah dibikin gitu. Tapi nah ini saya ingat sekali. Tapi saya jangan dibikin repot ya, itu saya ingat. Saya jangan dibikin repot ya. Jadi Dek Heri berusaha dulu, ngumpulkan bahan dulu. Wah dapat izin gitu rasanya, senang semangat langsung. Iya semangat. Ya awalnya di situ, kita mulai, wah lantas ini udah harus cari foto, cari ini. Tapi Pak Guh lantas juga ngasih clue-clue gitu ya. Coba kamu ke Pak ini, Pak itu. Oh begitu. Saya dibantu oleh Mas Tanto waktu Mas itu. Mas Tanto, iya. Sekretarisnya. Betul. Ya, atau apa ya, ya, Mas? sekretarisnya Bapak itu. Mas Tanto ngasih nomor telepon, ngasih apa, atau bahkan ngantar ke. Waktu itu ada Pak siapa gitu, Pak Lee Chong Yan, ada Pak siapa, Pak. Udah, saya mulai nulis, saya sudah berani saya nulis. Tapi kan saya nggak berani memeriksakan juga, karena ingat kata-kata waktu jangan direpoti. Oh begitu. Ya. Nah tapi diam-diam saya mengumpulkan foto-foto gitu yang tidak hanya dari teman-temannya Pak Teguh. Saya kan kebetulan punya kakak di Kompas ya. Sebagai wartawan gitu. Plus saya punya hubungan baik dengan dokumentasi Tempo waktu itu, majalah. Udah saya cari ke mereka. Oh begitu. Golek Sri Mulat, foto-foto. Wah dapat di tim segala itu. Dan itu beli Mas sebetulnya. Beli sekian gitu, masih murah ya. Terus dikasih amplop gitu. Itu yang saya tunjukkan ke Pak Teguh. Pak saya dapat ini. Wah hebat sekali. Dan yang dari teman Pak Teguh saya juga, waduh, dia mantep, terus nggak apa-apa. Tapi lagi-lagi jangan jadi repot saya. Gitu. Nah berawal dari situ Mas. Dari situ ya. Saya lantas mengerjakan buku itu dengan penuh semangat, dengan cara saya sendiri, langgam saya sendiri, model saya sendiri. Saya susunlah buku itu dengan judul Teguh Sri Mulat, kan yang saya tulis Pak Teguhnya itu, berpacu dalam komedi dan melodi. Nah, tapi saya nggak mungkin nulis langsung Pak Teguh kan. Betul. Ini Sri Mulat ini penting, kata Sri Mulat itu. Betul. Kalau nama Teguh itu kan banyak. Betul. Teman-teman saya juga nama Teguh Pak. Ini Teguh Sri Mulat. Lah ini Sri Mulat ini harus saya cari. Sopo Nah itu loh Mas. Betul. Jadi Pak Teguh kan saya bisa wawancara langsung. Pak Teguh masih tegap, masih tidak omong, masih permono ya istilahnya. Nah Sri Mulat, betul. Saya nggak ngalami. Saya belakangan baru tahu tahun 1968 sudah sampun sedo, sudah tiada. Nah saya harus cari. Ya saya cari temen, cari orang yang ngerti tentang Bu Sri di waktu lalu ya lewat majalah sebetulnya. Ada Star Weekly, ada macam-macam itu majalah-majalah bahasa Jawa. Saya nyari dapat beberapa. Saya nyari di
itu apa ya, pusat Sumber. perfilman Usmar Ismail iya, itu juga betul. nyimpan tidak hanya File-file. foto tapi file-file. Wah, waktu itu fotokopi bet gitu. Saya mencoba susun lah tentang Bu Sri dengan ya tentu saja dengan ala saya ya, dengan Iya. semangat saya, dengan saya sudah punya pikiran ini Bu Sri dikasih paling enggak 2 bab untuk mengawali Pak Teguh. Jadi di 2 bab itu belum kenal Pak Teguh sama sekali. Belum ya. Iya, itu urusannya Bu Sri. Ya, singkat kata kan Bu Sri seorang Raden Ajeng, Raden Ayu, karena bapaknya kan itu Pak Citrosomo ya, yang jadi Wedono di Mekonang, ya. Tapi kemudian ada satu cerita bahwa Bu Sri itu ingin mandiri sebagai ngapunten, sebagai penari atau ledek waktu itu, yang seniman, nggak disetujui, seniwati hebat. Nah, itu 2 bab baru Pak Teguh masa kecilnya yang bandemi gendeng itu, karena beliau ternyata nggak bisa makan daging, apa itu? Vegetarian. Ya, vegetarian, tapi nggak vegetarian yang ketat itu enggak. Dia bilang, saya telur masih bisa. Telur masih bisa. Daging, ikan beliau enggak. Jadi ceritanya terus, kemudian Pak Teguh saya wawancara, saya makin semangat itu datang. Ya itu ketemu Mas Koko yang notabene masih remaja banget ya, remaja awal gitu. Nah, saya Pak Teguh mesti ketemunya tuh jam 2 itu. Jam 12 di atas jam 12 tuh. Beliau pakai sarung, kaos tuh. Dari, wah. Ya lantas ya ibu ya, mamah ya, mamah juga masih lantas. Ya itu pertemuan yang buat saya cah cilik ketemu orang besar ya, dalam menghormati, wawancara pelan-pelan gitu. Ya akhirnya dia mau direpoti, Mas. Ya akhirnya mau direpoti, saya susun bab per bab, foto-foto lah. Pak Teguh juga satu, dia tuh ngepul foto-foto, Mas. Ya. Cah, kalau punya foto, aku untuk saya, dikasih ke saya. Betul. Nah tentang Bu Sri riwayatnya, yaitu secara global aja, beliau itu kelahiran di Klaten malahan tahun 1908 ya. 1908. Bapak juga di Klaten. Klaten ya. Jadi itu sebetulnya Bu Sri sama Pak Teguh itu orang Klaten. Orang Klaten. Tapi kemudian dibawa orang tuanya masing-masing pindah ke kota yang lain. Ya mengharukan ya kalau kisah Pak Teguh, karena maaf keluarga yang tidak mampu, lantas dielok dipungut ke keluarga yang punya kemampuan. Itu masih saudara, masih saudara juga. Nah ceritaan itu saya olah, Mas, ala saya. Terus saya juga banyak dibantu oleh budayawan Jogja untuk cerita tentang Bu Sri. Ya jadilah seperti itu, Mas. Itu tantangannya besar karena 10 bulan nggak dianggap gitu. Nggak lantas yuk dibikin. Tapi 10 bulan nggak dianggap, tapi setelah diberikan izin, Mas Heri menurut saya diberikan akses yang luas sekali. Hampir semua pemain, kru itu mendukung, dan apapun yang Mas Heri inginkan, informasi pasti diberikan. Lantas saya juga dengar dari Pak Teguh dan Mas Koko ya, bahwa ini yang mau nulis saya tuh nggak hanya ya kan, betul. Ada cerita gitu ya, betul sekali itu. Banyak sekali. Jadi ada sekian wartawan, kebanyakan kan wartawan itu yang ingin menulis itu. Ya mungkin terus terangnya ini ada satu hal yang harus saya ungkap juga, bahwa karena saya dibantu oleh Mas Gatot itu. Satu Mas Gatot yang pertama, yang kedua menurut saya perjuangan Mas Heri
di awal sudah mengumpulkan banyak data-data berupa gambar-gambar itu. Jadi Bapak kaget tuh kok sudah ada foto ini. Jadi ngenteng-ngenteng ke Bapak ya, juga untuk mengingat-ingat masa lalunya. Berarti sudah gitu. Berupaya betul, lebih. Betul, itu yang menjadikan Bapak langsung menyetujui waktu itu. Saya juga, wah, orang yang ingin berbuat sesuatu tapi nggak diizin itu kayak apa? Iya, menunggu. Ini kok selalu dikek wong liya kan ada gitu. Betul, ya. Betul. Ada. Oh, ternyata ya sudah, saya bilang. Nah, kemudian saya ketik terus, saya naskah selesai, lantas saya periksakan ke Aswendo Atmawiloto yang notabene orang Solo, tahu tentang seni dan budaya, yang malah dibikinin ini apa, kata pengantar segala, lantas malah dimuat di tabloid Monitor waktu itu ya, sambung sampai 33 kali kalau luar biasa. Ya, artinya dapat itu udah pokoknya. Malah yang terakhir ini, ya ini saya agak melompat jauh, malah diterberkan cerita bersambungan di majalah Penyebar Semangat. Begitu? Wah, luar biasa. Surabaya. Saya juga ikut seneng. Nyambung 26 kali atau 25 kali. Jadi Jawa betul-betul. Ya. Rikolo Sri Mulat isih gitu loh, cuma translate bahasa Jawa. Oh. Nah, itu dari Mas Kukuh siapa Wibowo, itu wartawan Tempo yang kayaknya punya link ke majalah Penyebar Semangat. Mas Heri, ini saya terjemahkan, tapi bukan saya. Ya. Wah, monggo. Kalau pembacanya kan jadi tersebar banyak. Nah, itu yang mengenai, mungkin ada yang Mas. Kalau menurut saya gini, saya pribadi sebagai istilahnya anak dari Bapak satu, dan dari para penggemar Sri Mulat yang mereka sering membaca tentang buku-buku Sri Mulat yang pernah beredar, itu pendapat kami itu sama, bahwa buku yang ditulis Mas Heri itu yang paling lengkap. Artinya dari siapa Bu Sri Mulat, siapa Pak Teguh dan para pelak-pelaknya, itu yang paling lengkap. Ditambah foto-foto yang ditambahkan itu, wah itu yang menjadikan luar biasa. Dan sampai detik ini memang saya pernah ditanyain sama beberapa penulis yang mau menulis, saya pernah ngomong kalau ke mereka, kalau kamu kepengen nulis tentang Sri Mulat, kalau tanyamu itu sekitar itu aja, ya udah kamu nggak usah nulis lah, karena udah ditulis sama Mas Heri semua. Kalau kamu tanya tentang yang berbeda akan saya jawab, tetapi kalau tanya membuat bagaimana sejarah itu udah tertulis semua, gitu loh. Saya nggak akan bersedia untuk itu gitu. Ya, saya pribadi ya sebagai waktu itu kan wiwitan atau mulai menulis tuh bersyukur dapat izin prinsip itu tadi. Kalau nggak ada izin prinsip saya nggak berani menulis, nanti percuma ya. Sudah nulis ngoyo-ngoyo istilahnya, susah payah, Pak Teguh nggak setuju kan repot lah. Itu izin itu yang membuat saya penuh semangat untuk itu. Buku pertama saya, Mas Eko. Oh begitu, Mas Koko. Buku pertama saya, dan itu bukunya luar biasa menurut saya. Saya beri judul Berpacu dalam Komedi dan Melodi karena waktu itu ya terus terang kan Sri Mulat tuh sering kalau bikin judul kan ya aneh-aneh dan unik, mengadopsi dari film-film ya. Misalnya catatan seorang gigolo misalnya, terkapar di ranjang mertua misalnya, terus Ustaz geladak, aneh-aneh. Betul. Terus Wonder Eyes Dracula, gitu ya. Iya betul. Lantas waktu itu zaman topnya ini siapa? Kosendra. Kuis itu di TV. Yang berpacu dalam komedi, melodi. Nah ini Pak Teguh ini juga melodi gitar, pinter biola, saksofon, ini kan musik, dan komedi. Nah, waktu itu top-topnya Mas Kos, betul. Saya bilang dengan GPU waktu itu, Gramedia Pustaka Utama, Mas dijuduli ini aja, Berpacu dalam Komedi dan Melodi.
Dan itu bener banget itu. Iya. Itu pas banget. Judul itu pas. Komedinya dapat. Betul. Dan Sri Mulat kan pasti ada musiknya ada di awal-awal itu ya, Mas. Betul, untuk sajian pengawal di awal itu ada. Dengan penyanyi cantik-cantik, eksentrik, yang eksentrik ada. Bayangkan orang tua nyanyi jingkrak-jingkrak gitu. Ya. Saya ingat Ibu Sukini, apa Cici, betul. Ya. Norlela, Sanggul pakai kebaya rapat. Gitu. Lonjak-lonjak gitu. Kudaku lari. Iya. Bayangkan loh itu. Nah, seperti itu tuh, tinggi itu yang menjamret perhatian saya untuk menulis Sri Mulat. Keunikan sebelum nembung ya. Yeah. Aneh banget ya. Pas ada yang gayanya gini. Iya, Pak Memet. Wah, yang dinyanyikan ternyata Nat King Cole sama lagu-lagu Nat King Cole. Perry Como. And I love you so. Ya. Dan nggak pales, bagus banget. Nah itu kan tuntutan Pak Teguh. Betul. Karena Pak Teguh seorang musisi, pembukaan musik itu harus benar. Betul. Kecuali ya yang itu ya, itu pun harus benar. Benar. Wow, bagusnya kayak gini loh Sri Mulat. Belum lawaknya, berlucu. Ya itu Mas. Betul. Saya beruntung waktu itu Pak Teguh masih sehat. Pelawak-pelawaknya masih lengkap, komplit. Ya artinya yang bukan yang angkatan dulu ya. Saya udah nggak ketemu Johnny Gutel pasti. Ya. Yang Surabaya, Mas Suroto, Mas Ferry Koko gitu, Arjo. Tapi kan saya malah dapat foto-foto mereka. Ya. Itu yang menarik Mas. Betul. Jadi menulis itu seru banget, menulis Sri Mulat itu seru banget. Bahkan waktu itu saya juga sering ditanya sama pemain-pemain Sri Mulat yang awal-awal masuk di saat itu. Jadi mereka ternyata baca buku dan menanyakan, apa benar Mas buku yang ditulis yang dari Mas Heri ini seperti ini? Benar, memang itu. Itu langsung dari Bapak kok sumbernya kok. Iya. Dan itu benar gitu. Dan itu ternyata menambah rasa percaya diri para pelawak-pelawaknya bahwa mereka nggak keliru bekerja di Sri Mulat. Mereka nggak keliru menambah rasa cinta. Betul ya? Itu sense of belonging juga. Selain itu saya juga ngomong ke Bapak ke teman-teman pelawak-pelawak bahwa Bapak itu nggak cuman sekedar mencari nafkah dari musik dan komedi, tapi ada sisi lain ya. Di sisi lain tuh kepengin ngangkat harkatnya para seniman, khususnya pelawak, karena tahu sendiri di zaman-zaman sebelum itu pelawak itu dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Iya. Banyak sekali yang nggak dihargai, bahkan banyak sekali istilahnya dulu itu kalau ditanyain kamu nyaudainnya apa, wah saya pelawak, wes dianggap nggak punya masa depan. Ya, jadi banyak sekali yang dipandang sebelah mata gitu ya. Ternyata setelah Bapak membuat gebrakan demi gebrakan, kemudian Sri Mulat naik ke atas, para pelawaknya itu ketok di masyarakat. Wow, ternyata dagelan ki bisa tinggal penguripan, ada menghasilkan. Betul lah, itu mulai paradigma masyarakat berbeda. Mungkin istilah sekarang ternyata ada cuannya ya. Betul, sampai detik ini. Gitu. Bahkan saya pernah ketemu dengan beberapa orang tua, beberapa teman juga, ada orang yang lain juga. Mereka itu menanyakan ke saya apakah karir seniman khususnya pelawak itu bisa menjadi jaminan untuk hari tua atau untuk anak-anaknya. Ya, saya bilang itu tergantung anak kalian untuk pembelajarannya seperti apa. Kalau benar ya bisa. Apapun sebenarnya bisa kalau menurut saya, nggak cuma di pelawak. Tapi mau belajar penuh semangat. Betul. Apalagi dengan fasilitas yang ada sekarang ini, banyak sekali belajar dari ini kan bisa. Betul. Ya memang satu hal yang buat saya menarik ya. Ini loh, Pak Teguh ini yang diuri-uri, yang diopeni itu pelawak, bayangkan. Ya, sama musik tentu saja ya. Dia tidak misalnya urusannya tuh
bikin catering atau apa ya, atau jualan cita atau apa di toko. Dia yang dihadapi itu SDM sumber daya manusia berupa pelawak, bayangkan ya. Gini Mas Heri, monggo. Dari penuturan panjenengan tadi itu, dan saya sendiri juga merasa pernah menjadi saksi mata di zaman waktu itu, bagaimana Mas Heri bertemu Bapak, kemudian menunjukkan banyak bukti foto-foto yang jujur aja waktu itu Bapak juga pernah ngomong sama saya, beliau tuh kaget jujur aja, karena melebihi dugaan Bapak waktu itu. Nah, gini, ini bukan apa-apa. Saya tuh sebagai generasi muda itu ingin menginformasikan kalau Mas Heri belum perso, belum tahu. Sri Mulat sekarang ini Mas, itu sekarang punya museum loh Mas. Ya. Satu punya museum. Dan Sri Mulat itu sampai sekarang masih mengalir loh Mas. Masih mengalir. Ya, artinya setelah di era sepeninggalan Bapak saya, Pak Teguh, dan Ibu saya, Ibu Cucu, itu masih kita berkarya loh Mas, di TV maupun di film. Masih eksis. Masih. Ya? Jadi bukan apa-apa. Apakah Mas Heri nggak tertarik untuk menulis episode selanjutnya? Iya. Gitu loh. Mungkin dari bagian-bagian behind of the scene-nya Sri Mulat, pelaku-pelaku yang lain, atau peristiwa-peristiwa di luar mereka manggung. Ya tuh. Ya ini pertanyaan yang menantang, menggugat, tapi juga memberi semacam dorongan untuk sedikit memaksa ini. Ya, menarik sekali. Iya. Jadi memang buku ini terbit tahun 90 ya. Itu saya masih hitung tuh 10 sudah 35 tahun lalu, dan sekarang tahun 2024. Berarti kan ada sekitar 34 tahun ya yang bisa ditulis ya. Betul, banyak sekali di era Bapak pensiun dari Sri Mulat, kemudian Bapak apa aja yang dilakukan, tetap masih berkaitan dengan seni dan budaya. Kemudian sepeninggalan Bapak dilanjutkan oleh Ibu atau Mama saya, bagaimana prosesnya. Kemudian setelah ditinggalkan oleh Mama, kemudian saya yang pegang kendali, itu banyak proses-proses yang dilalui sampai detik ini. Memang saya juga sudah punya pikiran, tapi belum saya laksanakan secara intensif ya. Jadi saya memang merencanakan untuk membuat atau menggarap yang bagian 2. Jadi saya pikir, tapi itu harus dukungan dari monggo, saya siap bantu ya. Saya siap bantu, karena di era Pak Teguh sudah katakanlah lelah. Kemudian ya ngapunten, beliau sedo ya, wafat, meninggal. Itu kan belum tersentuh tulisan yang panjang. Betul. Nah, pasca Pak Teguh itu menjadi menarik kalau ditulis. Karena banyak cerita tentang Sri Mulat yang nggak habis-habis. Betul. Makanya saya sebetulnya sudah punya rencana untuk menjuduli, kalau yang pertama berpacu dalam komedi dan melodi. Nah, yang kedua ini Sri Mulat tak pernah tamat, Mas. Nah, itu bagus. Jadi keren itu. Nggak ada habisnya, nggak ada matinya. Iya, udah ada museumnya loh Mas. Nah itu, apalagi Mas Koko nyebut museum yang museum kan nggak akan pernah tamat. Itu kan dengan adanya museum yang ada di Malang, di mana Mojokerto itu, dan sekarang malah berdiri di Bumiaji Batu, Museum Sri Mulat. Ini membuat saya semakin semangat untuk menyelesaikan buku kedua, Mas. Monggo, nanti saya ikut. Karena apa? Nah, kalau dipikir dalam beberapa tahun kemarin pun sudah ada 3 film. Betul. Ya, apa Finding Sri Mulat, Hil yang Mustahil, sama Hidup Memang Komedi. Mas Fajar Nugros. Betul. Artinya apa itu? Artinya
banyak hal yang telah dilakukan oleh awak Sri Mulat, betul, dan pencinta Sri Mulat untuk ikut cawe-cawe membuat apa Sri Mulat itu tetap tegak, tetap diingat orang, tetap menjadi milik masyarakat. Nah ini yang nilai-nilai ini yang akan saya kembangkan dalam buku yang kedua. Semoga lancar Mas ini. Saya doakan dan secepatnya bisa ini tantangan yang enggak ringan ya pasti, dan moga-moga ya nanti masih Gramedia Pustaka Utama moga-moga berkenan untuk menerbitkan itu, karena perkembangan lawak tuh masih semarak di Indonesia, meskipun awak-awak atau orang-orang Sri Mulat makin menipis ya, tapi itulah alami. The Beatles saja juga pernah atau sudah tamat ya, tapi kan lagu-lagunya ada terus, karyanya tidak pernah tamat, ya kan? Apalagi Sri Mulat lah, nyetel apa kasetnya, denger musik Whisky and Soda oleh Roberto Delgado aja langsung ingat Sri Mulat. Nah, betul. Itu artinya apa? Saya harus mengencangkan ikat pinggang untuk kembali menulis yang jilid 2 Mas. Saya tunggu Mas. Saya kira itu tekad saya. Mohon dukungan saya pasti dukung, saya pasti mendukung dan pasti membantu. Saya tunggu komandonya. Matur nuwun Mas Heri. Terima kasih, matur nuwun.